Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, materi kita adalah riset akuntansi kritis. Kita akan coba menurunkan teori atau pemikiran menjadi metodologi. Ya, ide kritis, saudara sekalian, ya berawal dari Mazhab Frankfurt, Jerman, ya, atau Sekolah Frankfurt, Jerman. Dalam teori kritis, saudara sekalian, Sekolah Frankfurt atau Mazhab Frankfurt ini itu membedakan tiga dimensi penting, ya, antara teori-teori ilmiah atau scientific theory dan teori kritis. Mazhab Frankfurt membedakan, ya, dia membedakan antara teori ilmiah dengan teori kritis itu sendiri. Pertama, perbedaannya menurut mazhab ini bahwa kedua teori ini berbeda dari segi maksud dan tujuan. Ya, maka oleh karena itu agennya atau aktornya, ya, dapat menggunakan atau menerapkannya secara berbeda. Di mana teori-teori ilmiah mempunyai maksud dan tujuan itu adalah tanda kutip memanipulasi dunia luar, ya, merekayasa dunia luar. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang asumsi mereka adalah realitas itu adalah sesuatu yang terregulasi, sesuatu yang order, yang teratur, ya, sehingga bisa diprediksi, bisa dijelaskan. Ya. Menurut masa Frankfurt ini, ya, keunggulan dari teori ilmiah kalau seperti itu adalah memiliki kegunaan yang menolong, ya, atau instrumental use. Kalau benar, ya, karena teori tersebut, ya, memungkinkan agen-agennya yang telah menguasainya, ya, bisa mengatasi, ya, sebuah masalah atau lingkungan secara efektif. Sementara teori kritis itu mengarah pada emansipasi, ya, atau pembebasan, ya, dan pencerahan atau enlightenment pada pembentukan kesadaran agen-agen terhadap paksaan yang tersembunyi, membebaskan agen-agen, mencerahkan agen-agen atau manusia atau masyarakat dari paksaan-paksaan hegemoni-hegemoni yang tersembunyi, terselubung. Ya. Ya, dengan demikian maka membebaskannya dari paksaan tersebut dan kemudian meletakkannya pada posisi untuk menentukan di mana kebenaran, ya, tersebut. Kebenaran dari kebohongan. Kemudian yang kedua, ya, teori kritis dan ilmiah itu berbeda dalam struktur logis dan kognitifnya. Teori-teori ilmiah itu cenderung objektifikasi, yang harus objektif. Ya, ya, hal ini berarti bahwa pada akhir kasus-kasus yang khas, salah satu dapat membedakannya dengan jelas antara teori dengan objek tersebut. Ya, teori tersebut dalam teori ilmiah itu bukan bagian dari objek utama yang menggambarkan dirinya sendiri. Contohnya teori Newton. Teori Newton itu berbeda dengan, ya, gerakannya sendiri, saudara sekalian. Teori gravitasi itu berbeda dengan gravitasi itu sendiri. Ya. Sementara kalau dalam teori kritis, ya, itu dituntut harus reflektif, atau referensi sendiri. Sebuah teori kritik adalah dirinya sendiri yang selalu menjadi bagian dari objek utama yang dideskripsikannya. Ya, teori kritis selalu ditempatkan di sekitar diri mereka sendiri. Ya, teori kritis, itu adalah bagian integral dari sang pemikir itu sendiri. Tidak bisa terlepas. Newton bukanlah gravitasi. Tidak bisa ya.
bisa digabungkan, harus secara terpisah. Tidak reflektif ya. Kemudian yang ketiga, teori kritis dan ilmiah itu berbeda dalam hal fakta yang relevan untuk penentuan apakah dapat diterima secara kognitif atau tidak. Ya, di mana teori ilmiah itulah menghendaki harus ada konfirmasi empiris melalui pengamatan atau observasi dan percobaan atau eksperimen. Karena objektif saudara sekalian, maka harus dikonfirmasi kebenarannya, diamati ya melalui observasi ataupun eksperimen. Sementara teori kritis itu dapat diterima secara kognitif ya hanya jika teori tersebut ya menyelamatkan lebih banyak proses evaluasi yang lengkap. Ya. Ketika teori-teori tersebut memiliki kemanfaatan, maka itu sudah cukup bagi teori kritis. Ya, tidak perlu ada konfirmasi observasi maupun eksperimen. Ya, kita tidak melakukan seperti itu. Nah, itu adalah ya pengantar singkat tentang teori kritis yang selanjutnya kita akan gunakan dalam riset akuntansi kritis ini. Berikut kita lihat ya beberapa pandangan dalam teori kritis. Dalam teori kritis ini, ilmu dikatakan tidaklah bebas nilai atau value free. Ilmu yang bebas nilai ya, sebelumnya kita bahas dulu yang bebas nilai. Ilmu yang bebas nilai, saudara sekalian, ya berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah itulah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Maksudnya bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, ya, religius, kultur, ya, maupun sosial, dan yang lain-lain. Ya, karena katanya memang diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom, ya, ilmu itu terjamin. Ya, kebebasan di sini itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Ya, peneliti ilmiah itu ya tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dianggap ya sebagai penghambat kemajuan ilmu. Ya, karena nilai-nilai etis itu sehingga mempengaruhi cara berpikirnya peneliti. Pengambilan kesimpulan peneliti akan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan etis umpama. Sementara nilai-nilai etis itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal yang bisa jadi juga akan berbeda-beda di tiap tempat. Oleh karena itu, maka dalam ilmu yang berpandangan bahwa ilmu itu adalah ilmu yang bebas nilai, ya ada impact-impact yang bersifat negatif yang kita bisa lihat ya ketika itu diterapkan. Karena dia bebas nilai, berarti tidak ada agama di dalamnya, ya, tidak ada budaya di dalamnya, tidak ada nilai-nilai sosial, ya. Maka apapun yang dilakukan atas nama ilmu, maka itu sah-sah saja. Termasuk eksploitasi sumber daya alam, itu sah-sah saja ketika itu adalah atas nama ilmu pengetahuan. Ya, sehingga apa yang terjadi, kerusakan yang akan terjadi. Ya. Silahkan kembangkan nuklir, ya, karena ilmu, ya, semata-mata karena ilmu. Ya, dalam seni pun kita melihat saudara sekalian, orang boleh telanjang, yang penting alasan ilmu. Apakah itu benar? Ya, alasan seni, alasan kebebasan berekspresi. Nah, ini semua jadi masalah. Ya, maka bagi saya sendiri, saya pun sepakat bahwa ilmu itu sesungguhnya tidaklah bebas nilai. Ilmu apa yang bebas nilai sebenarnya?
Tidak ada ilmu yang bebas nilai. Semua ilmu itu ada intervensi-intervensi dalamnya, ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Ilmu akuntansi dikatakan bebas nilai. Ya, klaimnya seperti itu sampai saat ini. Ilmu akuntansi yang saudara pelajari itu adalah ilmu yang bebas nilai. Ya, sehingga dia bebas nilai dikatakan dia bersifat universal, dia bersifat general purpose, sehingga antara akuntansi di Indonesia itu akan sama dengan di luar negeri. Ya, dengan klaim IFRS itu. Ya. International Financial Reporting Standard. Ya, maka kita perlu meninggalkan ya atau menanggalkan pemahaman seperti itu. Ya, bahwa sesungguhnya ilmu itu tidaklah bebas nilai. Ya, atau validated. Ya. Ilmu selalu terikat dengan nilai. Ya, inilah ilmu yang bebas nilai, yang tidak bebas nilai. Ya. Dia malahan selalu terikat oleh nilai. Dan memang harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai tersebut. Ya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ekonomisnya, nilai-nilai sosial, religius, dan nilai-nilai yang lain. Ya, budaya, sosial. Ya. Bahkan Habermas sendiri mengatakan bahwa ilmu alam sekalipun itu tidak mungkin bebas nilai. Ya, karena setiap ilmu itu pasti ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Itu menurut Habermas. Ya. Maka memang tidak ada ilmu yang bebas nilai. Semua ilmu itu ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Ya, oleh karenanya dia tidak bebas nilai. Justru nilai-nilai yang mengikatnya itu, ya, ilmu tersebut harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Ilmu harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan. Ilmu harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Ya, nilai-nilai agama. Bukan berdasarkan nilai ilmu itu sendiri. Ya, yang mengklaim sebagai sesuatu yang bersifat independen. Ya, bebas dari intervensi. Ya, yang ada juga adalah ilmu itu mengintervensi. Kemudian, ya, pendekatan teori kritis ini mengeksplisitkan ideologi dalam pengembangan ilmu. Ya, dalam teori kritis saudara sekalian, ya, ideologi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi sorotan. Ya. Sebagaimana induk dalam teori kritis itu, ya, teori dari Karl Marx, sosialisme Karl Marx, di mana pada ketika itu kelahiran dari teori Karl Marx, apakah itu sosialisme politik atau sosialisme ekonomi, itu lahir berdasarkan kritiknya terhadap sistem kapitalisme. Ya, jadi sosialisme itu adalah antitesis dari kapitalisme. Ya, sehingga melahirkan sebuah sintesis. Nah, dalam teori kritis ini, ideologi pun akan selalu tereksplisit. Dia menjadi sasaran kritik selalu. Dalam akuntansi pun kita akan melihat seperti itu, bahwa akuntansi sekarang itu adalah akuntansi yang terkooptasi oleh ideologi kapitalisme. Ya, dia sangat dipengaruhi oleh kapitalisme, maka dia tidak bebas nilai. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai kapitalis. Orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan para kapitalis, para pemilik modal. Ya, akuntansi hanya menjadi sebuah instrumen, menjadi sebuah alat justifikasi atas kepentingan itu. Kemudian memasalahkan praktek-praktek kehidupan yang tidak adil. Praktek yang ketidakadilan itu selalu akan dipermasalahkan oleh seorang kritikus. Orang yang berpandangan dalam paradigma kritis. Ya, ketidakadilan itu sebuah musuh yang harus dilawan. Teori kritis bersifat aktif mencipta makna, bukan sekedar pasif menerima makna atas perannya. Ya, jadi Anda ketika berparadigma kritis, maka kitalah yang menciptakan makna itu. Ya, tidak hanya menerima
makna-makna dari teori-teori yang telah mapan sebelumnya. Bukan hanya menjustifikasi teori-teori yang telah mapan sebelumnya, tapi kita yang membangun makna berdasarkan apa yang kita amati. Ya. Kemudian makna diperoleh misalnya lewat visi memprotes ketidakadilan, ideologi, dan pandangan hidup. Anda bisa memproduksi makna lewat visi mengkritisi ya sebuah ideologi, sebuah ketidakadilan, dan pandangan hidup. Anda akan menghasilkan sesuatu ketika Anda melakukan ya kritik itu. Selanjutnya, fenomena akuntansi dan riset akuntansi kritis. Fenomena seperti apa yang perlu kita telaah, perlu kita teliti ya, dan kritisi. Ya, fenomena akuntansi yang seperti apa yang bagaimana? Ya, fenomena yang mengisyaratkan nilai temuan yang signifikan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah dalam suatu masyarakat. Nilai temuan yang signifikan dan bermanfaat. Ya. Kemudian mengisyaratkan adanya ketidakberesan dalam akuntansi. Apa yang tidak beres Anda lihat dalam akuntansi? Ya, kita lihat akuntansi seumpama dalam sebuah perusahaan terjadi pencemaran lingkungan, terjadi eksploitasi karyawan, ya, maka semua itu adalah ketidakadilan. Ya, mengapa karyawan itu diakui sebagai beban saja? Mereka hanya diakui dalam pencatatan akuntansi, setiap periodenya adalah sebagai beban gaji, kan? Itu adalah ya manifestasi dari peran atau sumbangsi karyawan. Itu hanya dalam bentuk gaji. Ya. Mengapa tidak diakui saja sebagai aset? Ya, sampai saat ini saudara sekalian dalam standar akuntansi, manusia hanya diakui sebagai ya beban saja, bukan aset. Karena persyaratan dalam PSAK telah disebutkan bahwa kenapa karyawan tidak diakui sebagai aset, karena katanya skill yang mereka miliki itu bisa berpindah tangan, bisa berpindah ke tempat lain, bukan hanya digunakan oleh perusahaan itu saja. Ya, seorang yang ahli bisa saja menggunakan keahliannya di tempat lain. Seorang dosen UM Palopo ini bisa saja menggunakan keahliannya di perguruan tinggi lain. Sehingga itulah alasan sehingga tidak diakui sebagai aset. Ya, apakah harus seperti itu? Ya, pengakuannya. Ya, karena memang asumsi itu yang dibangun seperti itu. Kita ubah aja asumsinya, kan? Memang kenapa kalau digunakan yang lain? Memang kenapa kalau seumpama ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai aset? Ya, saya menjadi aset di sini, saya pun menjadi aset di tempat lain. Memang kenapa? Kalau memang terbukti bahwa kedua-duanya kemampuannya, ya karyawan tersebut atau sumber daya manusia tersebut itu dimanfaatkan oleh ya entitas-entitas itu. Ya kan seperti itu. Maka ini lagi-lagi memang adalah konsep kapitalis yang hanya ingin mengaku sesuatu yang mereka kuasai. Ya, ini kita menarik untuk kita telah saudara sekalian. Ya, beberapa mahasiswa juga ada yang meneliti ya akuntansi sumber daya manusia. Saya memang untuk mengarahkan kepada paradigma kritis untuk melihat itu. Karena ini belum ya tidak terakomodir ya di dalam standar akuntansi saudara sekalian. Selanjutnya, ya, ketidakberesan karena adanya ketidakadilan, dominasi, hegemoni, kolonisasi, atau yang lainnya. Ya, memang ada ketidakadilan, memang ada dominasi, memang itu adalah bentuk hegemoni, ya, bentuk penjajahan, atau yang lain-lain. Ya, kemudian kita lihat ada beberapa pandangan akuntansi dari beberapa ahli, seperti dari Moult, ya, mengatakan bahwa akuntansi berhubungan dengan perusahaan yang mana tentu saja adalah suatu kelompok sosial. Perusahaan itu adalah kelompok sosial, saudara sekalian. Ia berhubungan dengan transaksi-transaksi dan kejadian ekonomi lain yang mempunyai konsekuensi sosial. Ya pasti ketika transaksi-transaksi tersebut
ketika mereka mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia, maka itu jelas konsekuensinya adalah konsekuensi sosial dan mempengaruhi hubungan sosial. Ia menghasilkan pengetahuan yang berguna dan bermakna bagi manusia yang terlibat dalam aktivitas yang berimplikasi sosial. Ia terutama berkaitan dengan persoalan mental. Berdasar pedoman-pedoman yang ada, akuntansi kesimpulannya adalah suatu ilmu sosial, suatu ilmu tentang masyarakat, suatu ilmu tentang manusia, suatu ilmu tentang kesejahteraan. Maka akuntansi akan bertanggung jawab kepada kemakmuran pun, ya. Akuntansi harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan. Maka tidak bisa kita menutup mata akuntansi hanya sebagai alat perusahaan dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi bagi pemegang kekuasaannya. Ya. Bahkan tidak sedikit informasi akuntansi digunakan dalam rangka untuk memanipulasi keadaan. Ya. Sesuatu yang seperti inilah saudara sekalian, kita perlu masuk ke dalam, ya, untuk mengeksplor solusi-solusi alternatif apa yang penting menjadi sumbangsi dalam ilmu akuntansi itu sendiri. Maka memang harus berbeda, ya, berbeda asumsi pemikiran kita tentang apa itu akuntansi. Jangan kita mengikuti asumsi yang telah ada. Karena kalau kita mengikuti asumsi yang telah ada, maka kita akan cenderung menerima apa yang telah terjustifikasi dalam, ya, bentuk standar-standar atau sistem-sistem yang sudah ada dalam akuntansi itu sendiri. Ya, menurut Carlsberg, ya, mengatakan bahwa akuntansi adalah keseluruhan aktivitas akuntansi meliputi pengumpulan dan analisis informasi yang berguna bagi orang-orang yang mengambil keputusan. Menurut Carlsberg, ya, menurut kepentingan para kapitalis ini nih, bermata berhidung panjang tuh, ya, Pinocchio kayaknya suka bohong kan, dan berkacamata, hidup mewah, duduk ya kursi empuk. Kemudian akuntansi menurut Hopwood, ya, Hopwood itu bagus sekali. Jurnal-jurnal internasional kita baca karya-karya Hopwood itu luar biasa. Ya, banyak mengkritisi ilmu akuntansi itu. Ya, faktor-faktor manusia dan sosial merupakan hal yang paling penting dari aspek desain dan operasi sistem akuntansi. Ya, manusia dan sosial ini sama dengan pendapat dari Moats tadi. Ya, Hopwood pun berpandangan yang sama. Desain atau operasi sistem akuntansi itu jangan pernah luput, ya, dengan mempertimbangkan faktor manusia dan sosial. Ya. Substansi hidup ini adalah manusia, ya, terbungkus dalam komunal sosial. Maka apakah yang perlu untuk disejahterakan? Maka manusianya. Ya. Manusia itu bukan hanya satu saja, ya, tapi terdiri dari kumpulan-kumpulan yang disebut dengan masyarakat, dan Anda tidak akan pernah bisa lepas dari masyarakat, sehingga individu Anda harus berpikir terhadap apa yang menjadi kebaikan bagi masyarakat. Selanjutnya, ya, akuntansi itu bisa digunakan untuk kepentingan apa saja, untuk tujuan-tujuan individu, organisasi, dan sosial. Nah, sekarang ide riset akuntansi kritis yang seperti apa? Ya, akuntansi mempunyai konsekuensi sosial dan mempengaruhi hubungan sosial, sehingga pengumpulan dan analisa informasi untuk pengambilan keputusan harus memperhatikan faktor manusia dan sosial. Oleh karena hal-hal itu merupakan yang paling penting dari aspek desain dan operasi sistem akuntansi. Ya, kita simpulkan dari yang tadi kan, maka ide riset akuntansi pun seharusnya berfokus pada konteks individu, organisasi, maupun sosial. Ya, akuntansi kita selalu menghubungkan dengan manusianya, dengan masyarakat, dengan lingkungannya, ya, tanpa juga harus melupakan perusahaan itu sendiri. Dalam konsep triple bottom line seumpama, ya, kita mengenal, ya, ada 3 yang bottom line itu, ya, 3P, ya, profit,
planet, and people. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya, menurut John Elkington. Nah, sekarang saudara sekalian kita lihat bagaimana kita menurunkan teori menjadi metodologi. Ya, dalam perspektif teoritik, bagaimana posisi teori di dalam riset kritis ini, atau dalam secara umum penelitian akuntansi, penelitian kualitatif akuntansi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, ya, di mana dalam penelitian kuantitatif posisi teori itu ya menjadi sumber rujukan, ya, menjadi sumber mutlak yang akan dibuktikan kebenarannya, yang akan dikonfirmasi kebenarannya melalui riset yang kita buat. Bahkan cenderung riset yang dibuat kemudian tidak sesuai dengan teori, maka yang terjadi adalah orang akan menyalahkan risetnya. Ya, dianggap riset itu adalah sesuatu yang anomali karena bertentangan dengan teori. Teori sudah mutlak. Ketika sudah mutlak, ngapain dilakukan penelitian? Kan begitu. Ya sudah, gitu aja, menurut teori seperti itu, ya seperti itulah realitasnya. Ya, daripada dibilang lagi nanti anomali gitu. Ya, bahkan tidak sedikit ketika dikatakan sudah anomali baru direkomendasikan melakukan riset kualitatif, ya, atau biasa menggunakan mixed method. Dalam penelitian kualitatif atau dalam riset kritis ini, ya, teori itu hanya digunakan sebagai alat bantu untuk mengkritik suatu keadaan. Ya, suatu keadaan yang diteliti atau panduan dalam mengadvokasi komunitas menghadapi keadaannya. Jadi teori, saudara sekalian, hanya menjadi sebuah partner saja. Ya, dia hanya sebagai partner untuk meneropong realitas yang akan kita teliti. Kita bukan dalam artian ingin membuktikan bahwa apakah teori itu benar atau tidak. Tapi teori itu hanya menjadi sebuah tool analisis. Kita hanya menjadikan sebuah metode, ya, sebuah alat bantu untuk meneliti, ya, apa yang menjadi fokus kita. Kemudian teori ini bersifat menginspirasi. Jadi kita jadikan sebagai sebuah inspirasi saja. Ya, kita buat sebagai dalam bentuk sebuah metode, ya, metodologi, ya, dan dalam beberapa keadaan mengintervensi realitas yang diteliti. Sehingga pemilihan dan penggunaannya itu harus luas sesuai dengan konteks lapangan. Ya, jadi itu ya posisi teori dalam riset ini. Kemudian selanjutnya kita menurunkan teori ke metodologi. Ya, mungkin kita sudah memiliki konsep atau pemikiran atau teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kita contohkan, mungkin anggaplah Karl Marx umpama. Kita ingin menggunakan teorinya Karl Marx dalam rangka menjadi panduan kita untuk mengadvokasi, ya, realitas di lapangan. Maka sebelum kita menggunakan itu, kita harus memeriksa dulu apakah teori tersebut masih relevan atau tidak. Ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ontologis. Yang pertama, bagi sang pemikir atau teoris, nah, bagi orang yang membuat teori itu, atau bagi sang pemikir yang membuat konsep itu, ya, bagaimana pandangannya tentang keberadaan Tuhan dan kaitannya dengan ilmu dan realitas. Maka di sini, saudara sekalian, ketika kita berpandangan bahwa ilmu tidak pernah lepas dari agama, ilmu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan, bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber kebenaran mutlak, ya, maka pertanyaan ini harus dijawab. Apakah ada keterkaitan antara keberadaan Tuhan dengan ilmu itu sendiri? Apakah dia mengakui adanya Tuhan? Ya, sekaligus ini adalah paradigma religius, atau ada yang menggunakan juga paradigma tauhid.
Kemudian yang kedua, ya kalau seumpama Anda masih menggunakan paradigmanya adalah paradigma ya masih sekuler, maka yang satu dihilang. Ya, tetapi kalau Anda menggunakan paradigma religius, maka semua pun bisa masuk. Yang kedua adalah bagi sang pemikir atau teoris, bagaimana pandangannya tentang realitas yang ideal. Kalau kita menggunakan teorinya Marx, maka kita akan bertanya, bagaimana Karl Marx, ya, pandangannya Karl Marx tentang realitas yang ideal. Ya, menurut Karl Marx, realitas yang ideal itu adalah realitas masyarakat tanpa adanya penindasan. Masyarakat yang tercerahkan. Ya, masyarakat yang terbebaskan dari penindasan, dari ketidakadilan, dari eksploitasi. Kemudian bagi sang pemikir atau teoris, bagaimana pandangan tentang ilmu yang ideal? Ya, ilmu yang ideal adalah ilmu yang mencerahkan itu tadi. Ya, enlightenment, ilmu yang emansipatoris, ilmu yang membebaskan. Kemudian bagi sang pemikir teoris, bagaimana pandangannya tentang peran manusia dalam realitas dan pembangunan ilmu? Bagaimana pandangan tentang peran manusia dalam realitas dan pembangunan ilmu? Ya, bahwa Karl Marx, manusia itu sangat besar peranannya. Mereka lah yang menjadi aktor, yang menjadi agen melakukan perubahan-perubahan. Ya, perubahan dalam masyarakat. Mereka lah yang mengkreasi sebuah realitas. Mereka lah yang membangun ilmu pengetahuan. Ya, itu pertanyaan ontologis. Ketika itu bisa dijawab, ya, selanjutnya kita masuk dalam sinkronisasinya. Sinkronisasi dengan konteks ilmunya. Nah, sekarang kita menjawab 6 pertanyaan. Kita sinkronkan antaranya. Yang pertama, bagaimana pandangan pemikir tentang realitas saat itu? Kalau kita contohkan pemikirannya Karl Marx seumpama, maka kita akan menjawab bahwa pandangan Karl Marx tentang realitas saat itu, bahwa realitas saat itu adalah di mana masyarakat itu adalah masyarakat yang terdominasi oleh ideologi tertentu. Mereka telah dikuasai oleh ideologi tertentu. Mereka dalam bayang-bayang ideologi tertentu. Sehingga ketidakadilan itu mutlak terjadi. Penindasan sangat terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang realitas saat ini? Apakah sama dengan realitasnya Karl Marx? Ya, bisa saja caranya berbeda, saudara sekalian, tetapi kunci pokoknya, substansinya itu sama. Bahwa sama halnya juga kapitalis pada saat zaman Karl Marx itu masih berlaku sampai sekarang. Bisa jadi kapitalisnya itu sudah berubah. Ya, kalau dulu dengan menggunakan dilakukan secara diktator, tirani, mungkin sekarang itu lebih halus. Ya, yang oleh Gramsci itu sudah disebut dengan hegemoni. Ya, penindasan dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan alasan moralitas. Ya, itu sekarang penindasan yang dilakukan. Jadi kapitalisme itu hanya bermetamorfosis saja, tetapi impact yang dihasilkan juga tetap sama. Ya, ada penindasan, ada ketidakadilan. Berarti masih bisa digunakan. Yang ketiga, bagaimana pandangan pemikir tentang ilmu saat itu? Bagaimana ilmu ketika itu? Ya, ilmu ketika itu hanya menjustifikasi saja. Ilmu ketika itu tidak membebaskan. Ya, ilmu pada saat itu ilmu yang hanya mementingkan para kapitalis saja. Nah, sekarang bagaimana pandangan Anda tentang ilmu saat ini? Ya, ilmu saat ini
mungkin masih juga banyak seperti itu. Tidak banyak membebaskan, tidak banyak mencerahkan. Ya, ilmu juga ya masih sangat kapitalistik. Ilmu akuntansi pada saat ini masih kapitalis. Kemudian bagaimana pandangan pemikir tentang manusia saat itu? Ya, manusia saat itu adalah manusia yang terhegemoni. Bagaimana dengan yang sekarang? Saat ini pun juga seperti itu. Ya, manusia tidak memiliki ya kemerdekaannya, tapi manusia masih banyak dikendalikan oleh keadaan, dikendalikan oleh sistem akuntansi yang katanya bebas nilai itu. Ya, namun kenyataannya mereka mengeksploitasi. Nah, ketika ini saudara sekalian, Anda sudah lakukan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, maka teori yang Anda menggunakan atau konsep yang Anda menggunakan itu ya dikatakan lulus, tanda kutip lulus sensor. Boleh kita menggunakan. Ya, contoh tadi Karl Marx itu hanya ya sebagai salah satu saja. Anda bisa menggunakan teori-teori yang lain. Mungkin ada Gramsci, ada Hegel, ada Freud, ada ya dalam lokal Indonesia pun ada ya. Mungkin kita bisa menggunakan bagaimana pemikirannya Soekarno, bagaimana pemikirannya Muhammad Hatta, ya, bagaimana pemikirannya Buya Hamka seumpama, ya. Banyak pemikir-pemikir yang bisa kita gunakan, ya, untuk membangun sebuah metodologi ini. Ya, jadi ketika Anda sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah bisa membangun sebuah metodologi. Metodologi Anda sudah jadi. Ya, Anda sisa ingin menggunakan teori itu. Ya, sebagai sebuah metode. Ya. Jadi lagu pun bisa, saudara sekalian, puisi pun bisa. Ya, itu kita bisa kategorikan sebagai pemikiran atau sebuah konsep. Ya, lagunya Yompal seumpama, ya, yang terutama yang judulnya Kesaksian itu saya sangat suka lagu itu karena memang syair-syairnya itu sangat kental dengan nuansa teori kritis. Ya, kalau Anda bisa buktikan, Anda bisa dengar sendiri ya lagunya. Itu sangat berinspirasi sekali. Baik, saudara sekalian, kita ya lanjutkan. Ini ada materi tambahannya. Bagaimana kita menulis latar belakang dalam riset kita. Ya, kita akan menguraikan konteks riset kita di dalam latar belakang itu. Dan yang kita mau tulis adalah jawaban atas pertanyaan mengapa riset atas suatu fenomena sosial itu ya dilakukan. Mengapa masalah ini menjadi menarik untuk Anda lakukan? Ya, itu yang harus Anda tulis di dalam. Ya, menjawab pertanyaan mengapa riset atas suatu fenomena sosial itu dilakukan. Kemudian dalam latar belakang pun Anda menuliskan ya kejelasan, keunikan riset dan posisinya di antara riset yang sudah ada. Apa yang menjadi unik? Apa novelty-nya? Apa keterbaruan dari riset Anda? Ya, dibandingkan dengan riset-riset sebelum-sebelumnya. Ya, jadi Anda menulis di situ, Anda memprovokasi pembaca supaya tertarik ya. Anda bisa jadi provokator tanda kutip ya, bagi para pembaca. Kemudian sebagai dasar penentuan fokus riset. Ini adalah dasar bagaimana menentukan fokus risetnya. Ya, sebenarnya kita dalam penelitian kualitatif itu tidak mesti harus ada rumusan masalah. Cukup fokus riset saja. Ya, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mungkin mutlak ada rumusan masalah. Ya, karena rumusan masalah itu kita belum bisa prediksi, tergantung bagaimana nantinya penelitian yang kita lakukan di lapangan. Sehingga yang ada adalah fokus riset saja. Namun tidak terlarang juga mencantumkan rumusan masalah. Penelitian saya juga biasa mencantumkan rumusan masalah. Ya, ini adalah fokus risetnya. Fokus riset ya, pernyataan yang menunjukkan orientasi khusus peneliti atas kompleksitas suatu fenomena sosial
atau problematika kehidupan sosial, kehidupan manusia yang diteliti, yang diliputi ketidakadilan, kesenjangan, dan lain-lain. Ya, kemudian ada tujuan riset atau di pengumpulan data, saudara sekalian, bisa dilakukan wawancara. Ciri khasnya ini penelitian kualitatif, wawancara atau interview, observasi, berpartisipasi. Kita melakukan observasi secara langsung, berbaur, ya. Bukan hanya mengamati saja dari jauh, ya, tapi berpartisipasi. Anda meneliti akuntansi buruh, maka sekali-kali Anda jadi buruh. Ya, kita tidak boleh berjarak dengan subjek atau objek yang kita amati. Kalau Anda meneliti tukang beca, maka Anda naiklah becaknya. Jangan Anda secara formal melihat-lihat saja. Ya. Kalau perlu gantian mendayung beca. Kemudian dokumentasi, catatan-catatan dalam arsip, ya, termasuk artefak fisik. Kemudian bagaimana wawancara itu, saudara sekalian? Ini dilakukan secara alamiah dan dalam suasana yang tidak formal. Ya, jangan Anda menggunakan jas, menggunakan dasi secara formal sehingga membuat informan Anda ya menjadi gugup gitu. Tapi ciptakanlah suasana secara alamiah, secara tidak formal gitu. Ya, senyaman mungkin. Kemudian lebih tepat disebut sebagai dialog. Ya, dia dialog, bukan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab satu, bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ya, itu Anda tidak bisa mengeksplor lebih jauh kalau seperti itu. Cenderung Anda akan melupakan jawaban-jawabannya, padahal ada jawaban-jawaban yang mungkin perlu didalami. Ya, lebih jauh lagi. Itu disebut dengan dialog. Atau kita menggunakan metodenya fenomenologi ya, metode EPOS. Kemudian peneliti banyak mendengar, sedikit bicara. Ya, jangan Anda justru yang berceramah. Anda banyak bicara. Ya, karena ini bisa jadi akan menggiring opini. Ya, menggiring opini dari informan. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu ya tidak orisinil lagi. Karena Anda sudah menggiring dia. Jadi menjawab seperti apa yang Anda inginkan gitu. Kemudian sebaiknya tidak dilakukan hanya pada sekali kesempatan. Ya, kalau beberapa kesempatan pada waktu dan tempat yang berbeda. Ya, ini pun menjadi strategi trimulasi sebenarnya. Karena orang mungkin akan berbeda jawabannya ditanya di kantor, di rumah, di warung kopi, ya, dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan aktivitas pengamatan berperan serta. Instrumen pengumpulan datanya, manusianya itu sendiri. Anda adalah peneliti, maka wajib Anda turun langsung. Tidak boleh diwakili, tidak boleh pakai kuesioner. Gitu. Kemudian alat perekam, kamera, video. Anda jadi wartawan dadakan dulu ya, sekaligus penyidik. Dan apa yang Anda hasilkan itu sebaiknya segera dicatat, ya dibuatkan transkrip atau field note. Kalau Anda tumpuk kebanyakan nanti Anda jadi malas ya, sehingga salah-salah nanti hasilnya. Ini silakan Anda baca saja ya, analisis dan interpretasi data. Ya, yang terakhir ya ini paling bagus nih, thanks ya. Sumbernya adalah dari Profesor Dr. Unti Ludikdo dan Dr. Arika Mayanti. Ya, demikian saudara sekalian. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.